bikin web server, machine learning aja. Yakin belakang gimana? Machine learning. Semua udah tahu cara ngupload berita belum? Upload berita udah tahu? Tahu. Oke. Sekarang jam berapa? Jam 10 ya. Oke. Ganti topik ya. Minta izin sama penyandang dana sebelum gue dimarahin. Di rumah. Supaya kebayang siklusnya ya. Dan saya akan ngajarin machine learning pakai programming yang paling blow on di dunia. Berapa orang yang di sini yang pernah bikin program machine learning? Belum. Oke. Yang bisa bahasa Python? Belum, nggak ada, bagus. Karena nggak akan saya ajarin pakai bahasa Python, jelas. Yang pernah pakai Orange itu biasanya di meja makan, dimakan oleh dia buat makanan, yang ini bukan, jelas. Belum pernah pakai Orange? Belum, oke. Jadi saya akan coba ngajarin machine learning pakai Orange ya. Oke. Kok keluarnya kayak gini ya? Kenapa? Oke, gue mirror dulu nih. Oh, keluar. Oke. Keluar Pak Hendra, jangan khawatir. Oke. Salah. Ngapain makasih dosu? Saya akan OBS dulu jalannya. Oke. Saya akan rekam dulu. Ini mau udah beres. Sekarang saya akan rekam. Start recording. Ya. Oke, kita recording. Saya mau ngasih lihat ini tadi ya. Sedikit di Google Maps. Biar kebayang, kita bisa dapat ininya dulu ya. Rohnya machine learning itu seperti apa. Kalau udah ngerti ini, urusan upload berita jadi kebayang semangatnya. Terus saran saya, kalau bisa Anda semua jangan cuma sekedar upload berita, tapi juga aktif di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, apa segala macam. Upload ke semuanya, terus catat semua komentar orang. Dari situ kita bisa melakukan klasifikasi, dan dari situ kita bisa jadi dukun ke depan tuh apa sih sebenarnya yang dibutuhin sama masyarakat. Jadi tidak sekedar berita sih sebenarnya. Karena tujuan hidup kita harus bisa, berita cuma icip-icip aja, tapi tujuannya adalah kita harus bisa memata-matai semua orang yang berinteraksi sama UBB, supaya kita tahu profile, kita bisa profiling mereka butuhnya apa, sukanya apa, terus kita bisa menyediakan memberi layanan sesuai dengan yang dia butuhkan. Dengan cara itu UBB akan naik. Kebayang ya? Jadi kebayang objektifnya seperti itu. Jadi nggak sekedar upload berita sih sebenarnya. Kalau sekedar upload berita ya udah, stop sampai situ. Tujuan hidup kita kan kita bisa hidup sejahtera juga. Supaya hidup kita sejahtera, kalau bisa jangan ada anak-anak yang nilainya 9 larinya ke UI ITB. Kalau bisa larinya ke UBB. Gitu. Gimana cara nipunya supaya mereka masuk UBB gitu kan. Nggak nipu sih, bohong. Begitu tadi enggak, itu benar kenyataan. Oke, saya akan ngasih lihat dikit ya ke Google Map ini. Google juga memata-matai kitanya sadis banget. Oke, saya kasih lihat aja. Saya masuk ke klik di sini. Di sini ada your timeline. Oke. Ini kita bisa lihat. Ini kalau ini timeline Ono. Oke. Ini kelihatan Google memata-matai Ono sejak tahun, nanti dia lagi loading. Ini kelihatan Ono kemana aja, dicatat sama Google. Parah kan? Sejak tahun 2009 sampai 2022. Berarti sekitar 13 tahun Google mata-matai Ono setiap hari. Kemana saja kelihatan. Mampus nggak lo? Tiap hari lo. Nih,
ke ini buat cuci darah di sebelah sini. Nah, yang seru, langsung perhatiin aja ya. Ini adalah saya ngedemoin bagaimana nge-hacking machine learning. Ini hacking ini namanya. Jadi kita bisa tipu juga yang namanya AI, machine learning bisa kita tipu. Caranya kita tipu kasih data yang salah aja. Jadi waktu Anda monitoring anak-anak itu ngasih komentar, Anda harus bisa bedain mana yang komentar benar, mana yang komentar bohong. Komentar bohong buang aja. Memang harus dibuang, dan itu namanya membersih-bersih data. Dan itu adalah proses paling menyebalkan dari proses artificial intelligence sama machine learning, bersih data. Terus ya, ini cuma ngasih lihat aja sih, orang lagi parah. Mana suka jahil banget sih soalnya. Oke, sekarang saya kasih lihat kemarin deh, kemarin tanggal berapa sih? 27, 28 ya. Ini tanggal 28, kelihatan saya terbang dari Jakarta ke sini, Pangkal Pinang. Saya coba zoom ke dalam Pangkal Pinangnya, kelihatan saya jalan dari airport belok ke sini ke pantai, rencananya mau berenang, nggak jadi, balik lagi, terus muter ke sini. Gue juga nggak tahu dibawa-bawa sama Pak Basuki kemana-mana, gue nggak ngerti kemana. Gue baru tahu sekarang gue jalurnya kayak gini. Oh ternyata baru kayak gini nih, gitu ya. Jadi kelihatan setiap Anda kelihatan kemana aja tuh kelihatan, gitu ya. Ini kayak malaikat kiri kanan kita sih. Kebetulan ini nggak kelihatan, kita masuk ke karaoke mana kan nggak kelihatan di sini. Alhamdulillah selamat di sini. Oke, sekarang kita masuk ke machine learning. Udah kebayang ya? Jadi kunci utama dari machine learning dari ini semua adalah mata-mata. Kita harus memata-matai apa komentar orang-orang itu, kemudian kita harus bisa melakukan klasifikasi dan prediksi ke depan. Terus ya, jadi berita itu ya cuma icip-icip, iming-iming supaya orang nempel. Cuman kalau kita tahu mereka sukanya apa, berita yang kita buat jadi betul-betul spesifik, kena ke target sasaran kita. Terus ya, nah sekarang software apa yang kita pakai? Belum tahu tadi. Software namanya Orange. Orange bisa dicari semua di internet. Orange. Ini bisa dimakan kalau yang ini. Ya ini bisa dimakan semua, salah. Jadi salah, softwarenya bukan Orange yang ini, Orange Data Mining. Software. Ya, ini dia softwarenya. Ini softwarenya Orange. Ini free, gratis. Oke, bisa di-download sekarang, cuman jangan kalau bisa overload langsung. Soalnya gede paling lumayan. Dan programmingnya sederhana banget programmingnya. Anda bisa download gratis. Ini kalau saya klik all, nih ada bagian download. Ini ada untuk Windows, ada untuk Mac, ada untuknya ada dua, Windows ada, Mac OS ada, Linux, semuanya jalan. Nanti programmingnya kayak gini kira-kira bentuknya. Ini programming. Sudah pernah lihat programming? Ini programming ya saudara-saudara, ini programming. Yang benar programming kayak gini. Jangan pakai titik koma, if then, capek deh. Programming yang asli yang kayak gini. Dan saya sekarang ngajarnya kayak gini. Makanya bisa lihat di channel YouTube saya, tolong yang terutama kaum wanita tolong subscribe, kalau laki-laki udah kebanyakan sombong minta ditabok. Programnya kayak gini banget. Di situ ada playlist data science ada. Gitu. Oke. Ini supaya kebayang ya. Nah, sekarang saya akan jalanin makhluknya. Oke. Orange. Salah. Saya gedein dulu biar Anda bisa lihat. Kalau window nggak kayak gini caranya ya. Window lebih manusiawi. Kebetulan orange-nya nyelip. Jadi saya clear dulu layar. Saya harus locate dulu orange. Canvas ada di mana? Canvas. Bin canvas. Oke, adanya di sini. Ini dia makhluknya. Oke. Saya akan copy
CD paste. Oke. Sekarang saya akan jalannya. Titik slash orange canvas. Ini minta maaf saya makanya Linux, saya tidak pakai Windows, soalnya sistem operasinya bikin sendiri, jadi ya udah. Ini bikin sendiri, jadi ya mungkin agak beda sama anda yang lebih ini punya duit lah. Soalnya saya males ngasih infak sedekah ke Microsoft, males banget. Udah tahu berapa kita ngasih infak ke Microsoft setiap tahun? Gak tahu? Gak tahu? Kita infak ke Microsoft setiap tahun cuma sekitar 300 juta dolar. Ikhlas? Ikhlas? Gue gak ikhlas. Kayak gue pakai ini. Sorry aja, saya tidak ikhlas. Saya pakai ini. Jadi ada alasan idealisme di situ. Nah, kalau Anda sudah jalanin Orange, nanti yang pertama keluar adalah example. Contoh, bisa lihat di example ini contoh example. Di sini ada example-examplenya, bisa diklik. Ini. Ada kata-katanya segala macam. Oke. Saya kasih contoh yang ekstrim aja ya. Ini saya akan langsung kasih contoh ekstrim. Oke. Bentar. Enaknya yang mana ya? Saya lagi mikir. Soalnya contoh-contohnya lucu-lucu. Ini saya kasih contoh yang ekstrim, bentuknya gambar supaya gampang visualisasi di kepala. Kalau tulisan lebih agak susah buat visualisasi di kepala, kalau gambar lebih gampang buat kita buat visualisasi. Oke. Jadi saya akan ngasih ini gambar. Kalau Anda install Orange apa adanya, kemungkinan besar kayak text mining, textable, network, associate segala macam nggak ada. Jadi cuma sampai titik unsupervised ini. Jadi cuma ada data, transform, visualize, model, evaluate, unsupervised. Kalau Anda pernah belajar statistik, kenal yang namanya regresi? Ada regresi kan? Regresi linier apa? Nah, ini masuknya ke sini nih. Di model. Di model itu ada mana regresi? Ini ada linear regression, itu buat kalau datanya linear. Oke, cuma saya nggak akan terlalu masuk ke matematiknya, saya pengen ngasih lihat jiwanya aja ya, rohnya dari makhluk ini. Contoh, saya akan masuk ke gambar, image analysis, kita masuk gambar. Oke, saya akan tarik. Ini programming ya, jangan khawatir. Ini adalah programming. Saya akan ngambil gambar. Caranya saya ambil import image, tarik. Ya. Saya pengen gambar apa aja yang pengen saya ambil. Oh, no image selection. Saya harus ambil gambar dulu, adanya di Orange, adanya di domestic animal. Cus. Oke, dia ada 20 gambar. Ini kelihatan ada 20 gambar. Gambarnya seperti apa? Saya pengen image viewer. Kita akan lakukan programming. Udah gitu doang. Jadi kita bisa lihat gambarnya. Ini gambarnya lucu-lucu kan? Ada kucing, ada sapi, ada ayam, ada segala macam. Tugas kita adalah melakukan klasifikasi. Kucing satu keluarga sama siapa sih? Kuda satu keluarga sama siapa sih? Ini kalau pakai mata, karena kita manusia kita udah tahu kan. Misalnya, ini saya gedein ya. Kita udah tahu bahwa ini bebek sama ini satu keluarga nih. Tahu, karena kita manusia. Oke. Ini nggak satu keluarga sama yang Turki, sama kalkun, sama ini nggak satu keluarga. Ini tidak satu keluarga. Ini sama ini kayaknya hampir satu keluarga, gitu ya. Dari bentuk badannya kita tahu kayaknya hampir satu keluarga, gitu ya. Nggak mungkin cacing sama bebek satu keluarga, nggak mungkin. Cacing sama ular kayaknya hampir satu keluarga, cuma satu gede banget, satu kecil. Kira-kira gitu kan? Itu manusia ya. Bayangkan ini mesin, bisa enggak dia mengklasifikasi seperti itu? Beres ya? Seru kan? Kebayang nggak caranya? Keren loh ini caranya, keren. Caranya kita harus bisa dapetin fitur dari masing-masing makhluk ini. Misalnya yang namanya fitur gini. Ini kakinya 4 nih. Makhluk ini kakinya 4. Ada kupingnya. Ada ini nggak gendut, kurus. Kalau yang ini kakinya 2, ada sayapnya, ada bulunya. Oke. Yang ini gendut, kakinya 4, ada buntutnya. Itu fitur. Kita harus bisa ngekstrak fitur. Tapi yang ngekstrak fiturnya manusia lagi, mesin. Ngekstrak fiturnya mesin. Terus ya? Oke. Mau dikasih matematiknya dikit nggak?
Kasih matematik dikit ya. Kasih matematik dikit ya. Gak apa kan? Gak apa ya? Oke, ini saya pending dulu bentar. Saya kasih matematik dikit biar kebayang yang namanya machine learning itu seperti apa. Kalau Anda sudah belajar machine learning, ini sayangnya gak banyak dosen-dosen yang ngajar seperti ini, jarang banget sih, asli. Saya dengerin teman-teman saya kalau ngajar, isinya serem-serem, neural network lah, balas ya. Pening kepala saya aja dengerinnya, pening lu ngomong apa sih, gue jadi gak ngerti. Ya, sekarang saya akan kasih ilmunya kayak gini dia. Oke. Jadi kalau Anda tadi pakai yang ini nih, ini ini saya kecilin. Iyalah, sini. Ini di dalam model ini ada CN2 rule induction, ada calibrated learning, KNN, tree, random forest dan sebagainya, serem-serem semua. Sebetulnya kalau Anda terutama yang ini neural network, mana neural network? Ini neural network, nggak akan saya pakai, remove aja. Itu semua nanti persamaan matematik yang dipakai kayak gini. A, X plus B sama dengan Y. Oke, itu persamaan matematiknya kayak gitu. Persamaan apakah ini? Ada yang tahu? Persamaan apa ini? Persamaan ini anak SMA, di pelajaran anak SMA. Lu kalau dosen nggak tahu keterlaluan. Linear, ya. Harus gue ngomongin kayak gitu. Ini persamaan linear diajarnya mungkin kalau hari ini mungkin diajarnya di SMP kali ya, atau SMA kelas 1 gitu, persamaan linear. Oke. Semua tahu ini persamaan linear. Yang menarik dari machine learning adalah kalau di SMA atau di mahasiswa rata-rata X dan Y angka. Kalau di machine learning X dan Y suka-suka, bisa angka, bisa gambar, bisa teks, kata-kata bisa kasih suara bisa masuk di sini. Semuanya itu X dan Y. Jadi semuanya persamaan linear aja sebetulnya. Oke, beres? Sekarang saya kasih lihat proses machine learning. Proses machine learning yang pertama kali adalah mata-mata. Mata-mata adalah dia belajar, dia mempelajari, dia harus diajarin. Kalau kita ngasih pelajarannya salah, dia jadi blow on banget. Oke, contoh pelajaran tuh gini. Kalau X1 kita kasih pelajaran ke dia, Y-nya 7. Kalau X2, Y-nya 8. X-nya 3, Y-nya 9. X-nya 4, Y-nya 10. Oke. Ini proses belajar atau proses mata-mata. Oke. Kalau di machine learning ini namanya training, belajar. Oke. Kalau tadi saya ngasih lihat ini mata-mata, dia mata-mata kita selama berapa puluh tahun. Bayangin dia punya data banyak banget. Beres ya? Makanya namanya big data. Oke. Dan ini nanti kita ujung-ujungnya kalau di internet kadang-kadang nanti kita sebutnya search engine optimization. Bagaimana kita bisa masuk di search engine jadi ranking pertama. Untuk bisa masuk kita harus sesuai dengan keinginan masyarakat jadinya kan ya. Nah, tekniknya kayak gini, kita training dulu. Oke, orang sukanya apa? Udah tahu, kita nanti bisa melakukan prediksi. Ini udah beres ya, ini training ya namanya ya. Pertanyaan dari training ini adalah, kan kita masukin X dan Y. Sekarang kita harus tahu modelnya apa. A-nya berapa, B-nya berapa, bisa jawab nggak? A-nya berapa, B-nya berapa? Pelajaran SMA. Pakai apa ini? Substitusi atau apa gitu. A-nya berapa, B-nya berapa? Gue paling demen bagiannya ini. Pak Hendra, A-nya 2, 4-nya, B-nya 4. Ada yang lain? Soalnya ini salah jelas. Gue paling demen. Ada yang bisa nebak? A-nya berapa, B-nya berapa? Iya, berapa coba? Iya, berapa? A-nya berapa, B-nya berapa? Gampang ini mah. Iya betul. Iya betul. Jadi A1B6 itu namanya model.
Oke, beres ya. Di dunia artificial intelligence, machine learning, ini namanya training, ini namanya model. Beres ya. Kemudian dari situ kita bisa melakukan klasifikasi atau forecasting. Kalau yang ini forecasting namanya, prediksi, dukun. Contoh, saya masukin X-nya 10, Y-nya berapa? X-nya 10, Y-nya apa? Berapa? 18, 16. Benar ya? Oke, kalau X-nya 20, Y-nya 26. Gampang ya? Jadi ada training, ada model, ada forecast atau klasifikasi. Oke, sekarang saya kasih contoh yang klasifikasi. Oke, misalnya X-nya bentuknya kata-kata. Kata-kata ya. Misalnya kata-katanya gini. UBB keren banget. Itu X. Y-nya 1. Oke. Terus nilai saya jelek. Y-nya 0. Oke. Ibu saya sakit keras. Ini 0. Gitu ya. Ini training datanya. Jadi kita kasih training data. Saya nggak akan nanya A dan B-nya, soalnya pasti pusing A dan B-nya. Gue jamin lu pada pusing, saya juga pusing A dan B. Modelnya seperti itu, kagak ngerti orang itu tulisan, nggak bisa, AB-nya nggak tahu. Sekarang saya akan ngasih proses klasifikasinya aja. Misalnya Pak Dwi pinter banget. Kira-kira Y-nya berapa? 1. Ada sih? Hah? Pak, yang belakang mungkin kelihatan bisa di depan nggak Pak? Boleh nggak Pak? Yang belakang yang kelihatan bisa disopain mungkin biar itu kasihan soalnya. Yang belakang kasihan? Yang belakang. Ya. Pak, mau pindah ke sofa boleh? Kalau yang belakang perempuan mau duduk sebelah saya juga boleh. Oh, buat geser aja ini. Apa ini? Silakan ya. Mau biar jelas gitu ngeliatinnya. Lanjut ya. Misalnya Jakarta banjir, banjir bandang. Kira-kira Y-nya berapa? 0. Anda bisa nebak semua kan? Pakai kepala doang kan?